Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedherek-sedherek pecinta Tosan Aji. Kali ini kita ada Tosan Aji ini. Sebelumnya jangan lupa diklik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya. Ini ada keris lurus yang oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut keris Kebu Teki. Keris dengan dapur Kebu Teki termasuk banyak peminatnya. Kita lihat untuk keris ini. Keris ini diberi warangka yang seperti ini. Nah, warangka yang seperti ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut warangka Gayaman. Ini tidak iras, ada sambungannya di sini. Untuk gandarnya seperti ini. Untuk pendoknya, pendok yang seperti ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut pendok blewah. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakang warangkanya kira-kira seperti ini. Untuk ukir atau deternya kira-kira seperti ini. Kita lihat untuk bilahnya. Ini ada keris lurus. Keris lurus dengan rincian kembang kacang, jalan, lambe gajah, greneng. Ciri khasnya gandiknya termasuk panjang atau tinggi, namun dengan kembang kacang, jalan, lambe gajah, greneng. Oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut keris Kebu Teki. Nah, seperti ini kondisinya. Kita lihat untuk detailnya. Nah, seperti ini. Untuk gonjonya yang ini ada seperti garis-garis ini. Kira-kira jadi pamor apa atau bagaimana, monggo. Nah, ini yang sebelah juga ada. Untuk detail bilahnya seperti ini. Untuk kembang kacangnya ini mungkin ada yang menyebut nguku bimo. Nah, seperti ini kondisinya. Kondisi untuk bilahnya kira-kira seperti ini. Ini kondisi bilahnya. Monggo silahkan rekan-rekan amati. Ini bagian ujungnya. Ini yang sebaliknya. Kira-kira seperti ini. Seperti ini kondisinya, kondisi keris lurus. Monggo silahkan rekan-rekan amati. Ini bagian sor-sorannya. Nah, ini bagian sor-sorannya. Seperti ini kondisi bagian sor-sorannya. Ini yang sebaliknya. Ini untuk grenengnya kira-kira seperti ini. Untuk gonjonya seperti ini. Yang sebaliknya. Untuk gandiknya, ini kan agak panjang. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk gonjonya ini juga cenderung panjang. Nah, untuk ini cenderung panjang. Untuk kondisi keseluruhan bilah kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini untuk keseluruhan bilahnya. Ini yang sebaliknya. Keris lurus. Dengan gandik yang tinggi. Nah, seperti ini kondisi keris ini. Monggo silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Kita lihat untuk pesinya. Untuk hubungan gonjonya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk hubungan gonjonya. Ini untuk pesinya kira-kira seperti ini. Nah, pesinya kira-kira seperti ini. Monggo kondisi keris seperti ini. Silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Kemudian kita ada Tosan Aji ini. Ada Tosan Aji keris diberi warangka yang seperti ini. Warangka yang seperti ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut warangka Gayaman. Ini Gayaman tidak iras, ada sambungannya. Untuk pendoknya dan gandarnya kira-kira seperti ini. Pendok yang seperti ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut pendok blewah. Bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Ini bagian belakang untuk warangkanya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini untuk ukirnya ini. Ukirnya ini terkesan berat. Terkesan
bobotnya berat, tapi dari kayu apa belum bisa dipastikan. Monggo silahkan rekan-rekan amati. Monggo untuk keris ini silahkan rekan-rekan amati untuk warangkanya, untuk sandangannya. Kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Kita lihat untuk bilahnya. Ini ada keris lurus, gandiknya panjang. Oleh sebagian pecinta atau sanaji ada yang menyebut keris kebulajar. Nah, ini keris lurus, gandiknya panjang. Ada sebagian pecinta atau sanaji yang menyebutnya keris kebulajar. Keris ini keunikannya ini, gonjonya ini agak tinggi. Nah, agak tinggi ini. Nah, ini agak tinggi ini. Coba kalau kita minyaki kira-kira seperti apa? Kondisi setelah diminyaki kira-kira seperti ini. Nah, ini gonjonya ini agak tinggi saya kira. Gandiknya ini, nah untuk pamornya ini. Nah, seperti ini kondisi untuk pamornya. Saya kira besinya secara keseluruhan termasuk baik untuk keris ini. Pamornya, bahan pamornya juga termasuk baik. Namun kondisi keris seperti ini silahkan rekan-rekan amati. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Nah, seperti ini kondisinya, termasuk pamor apa atau bagaimana, monggo silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Di bagian ujungnya, ini yang sebelahnya. Nah, seperti ini kondisinya. Pamornya terkesan baik saya kira. Bahan pembuatan pamornya termasuk baik saya kira. Untuk jenis pamornya monggo silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Nah, seperti ini kondisinya. Di bagian besinya, untuk detailnya kira-kira seperti ini. Nah, ini secara umum ini bagian yang cenderung di pinggir ini, yang cenderung abu-abu ini, ada yang menyebut seloroknya. Sedangkan bagian yang tengah, yang hitam baru besinya, dan yang putih baru pamornya. Kira-kira seperti itu, tapi monggo kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Nah, ini bagian sor-sorannya kira-kira seperti ini. Keunikannya keris ini, gonjonya ini termasuk tebal saya kira. Nah, ini yang sebaliknya, bagian sor-soran yang sebelahnya. Ini yang sebelahnya. Untuk keseluruhan bilahnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira untuk keseluruhan bilahnya. Yang sebaliknya kira-kira seperti ini. Kita lihat untuk pesinya. Untuk wuwungan gonjonya seperti ini. Ini wuwungan gonjonya. Untuk pesinya seperti ini. Nah, seperti ini kondisi untuk pesinya. Monggo kondisinya seperti ini, silahkan rekan-rekan amati, silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Untuk video kali ini cukup sekian. Untuk salahnya, untuk kurangnya harus dimaafkan. Untuk hiburan, untuk bahan diskusi, untuk betulnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat. Silahkan rekan-rekan nilai sendiri. Terima kasih.